Selamat datang, Sabda Kak Coach. Oke Kak Coach, terus langsung saja. Menurut Kak Coach, Indonesia itu mau lolos langsung di Piala Dunia atau mesti lewat? Pastinya semua peluang kan tetap terbuka. Apalagi sekarang kan ranking 3, jadi beda 1 poin sama ranking 2 itu. Jadi untuk lolos langsung, ya, ngapain juga ada mendatangkan Patrick Kluivert kalau tidak bisa lolos langsung. Capek datang dari Belanda, ya targetnya kan ya baiknya langsung lolos langsung. Kira-kira itu sih. Jadi peluang kuat ya? Ya tentu harus siap dengan segala macam materi yang akan bermain melawan Australia nanti pada 17 Maret ya. Jadi ya untuk peluang melawan Australia itu dengan formasi yang telah disusun mungkin oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih, ya pastinya kita optimis untuk bisa sana gitu. Dengan tim pelatih baru sementara terus itu sudah ada PC, sudah ada Untuk Patrick Kluivert sebenarnya ya yang mungkin kalau saya melihat dari PSSI ambil Patrick ini ya mungkin dari kultur psikologisnya, kultur kerjanya, karena kalau juga secara teknik melatih teknik dan lain jenisnya itu kan untuk jangka waktu 2 bulan kan sangat tidak mungkin. Tapi kultur psikologis yang bisa untuk memotivasi daripada timnas itu sendiri, brand nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain mungkin bisa memotivasi sehingga saat melawan Australia itu ya akan bisa mendapatkan minimal seri, ya target optimisnya pasti bisa ya menang ya 3 poin. Oke. Ya, yang pastinya kehadiran Patrick Kluivert itu kan untuk komunikasi untuk naturalisasi pemain itu kan bisa lebih mudah karena kan bisa dia membawa nama besarnya sendiri, mempunyai daya tarik tersendiri. Dan kalau dilihat dari perkembangan ya yang paling dekat itu memang kan oleh Romeni, walaupun ada juga Jairo dan lain sejenisnya, itu tinggal kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi setidaknya ya mungkin kehadiran Patrick Kluivert itu mungkin salah satu strategi dari PSSI bagaimana untuk menarik pemain-pemain terbaik Belanda yang berketurunan Indonesia sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Artinya dibandingkan dengan mungkin akan lebih mudah untuk membujuk ataupun memotivasi pemain keturunan untuk bermain di Indonesia kalau yang dimintakan langsung oleh Patrick Kluivert yang tentunya dengan nama besarnya pernah jadi pemain Ajax, Barcelona dan AC Milan. Saya kira itu ya mungkin salah satu strategi PSSI. Walaupun mungkin secara teknis pemain ya mungkin ada tim pelatih yang akan menjadi satu kesatuan tim. Kalau dari sisi pembagian peran sih memang kita lihat ini kan akan menjadi satu teamwork yang baik. Tapi setidaknya kita akan melihat bagaimana strategi permainan filosofi Belanda yang dikenal dengan total football menyerang ini kira-kira bisa menjadi suatu konsep permainan yang kayak dari U23 itu sampai di senior itu jadi linear, sehingga strategi permainan itu memang sudah terbentuk dari U23 yang juga pelatihnya dari Belanda sampai dengan timnas senior itu dia akan seiring sejalan. Jadi ya mungkin saja formasi menyerang ini akan menjadi andalan, dan lagi pula kita sebagai penggemar sepak bola di Indonesia itu kan suka yang tim sepak bola yang strateginya menyerang. Jadi kira-kira kombinasi antara U23 dan timnas senior itu dan untuk strategi penyerangan itu ya kira-kira dia akan berjenjang untuk banyak event begitu, bukan cuma soal Piala Dunia, tapi mungkin kedepannya nanti di event-event lain yang untuk U23 sampai timnas senior itu kenapa dihadirkan Patrick Kluivert itu ya mungkin saja strategi penyerangan yang akan dipakai itu akan sudah terbentuk sejak usia dini,
Sehingga saat masuk timnas senior sudah memahami konsep yang pakem seperti itu. Jadi memang itu dalam suatu sistem kepelatihan timnas Indonesia itu kan semua sektor yang harus diperhitungkan. Ya memang ada segmentasi tertentu, ada yang secara strategi komunikasi dengan pemain, ada yang memperhitungkan dari sisi fisiknya, ada juga yang dari sisi strateginya. Artinya pembagian peran yang sudah diterapkan kepada 3 pelatih dan tim pelatih itu memang yang sangat diharapkan sinergitas ketiganya. Sehingga apapun peran yang dibagi-bagi itu akan berujung pada suatu soliditas permainan yang hebat. Sehingga itu memang terpola. Jadi selama ini kan permainan kita tidak terpola dan terkesan ya tidak diprogramkan sebagaimana mestinya. Tapi kalau memang ini sudah dari U23 dan seterusnya itu ya pasti timnas kita akan tampil di Australia nanti itu akan maksimal. Dan mindset ini yang penting. Mindset daripada pola permainan daripada timnas Indonesia itu pastinya akan berpegang ya pada konsep permainan seperti Belanda. Baik dari sisi permainannya dan disiplinnya. Dan lagi pula kalau dalam sistem didikan Belanda itu ya memang betul-betul bagaimana bola itu menjadi suatu sudah habit. Jadi kalau tipikal pemain Eropa khususnya kelas Belanda itu ya mindsetnya menyerang. Kadangnya tipikal pemain Belanda itu yang hobinya cuma bertahan. Ya makanya back Belanda itu kan banyak pencetak gol. Kalau kita lihat ada Stefan de Vrij di Inter, itu ada Virgil van Dijk. Jadi ya mungkin saja akan di back kita itu di masa depan itu ya bukan cuma sebagai back secara menjaga pertahanan, tapi bagaimana itu semua berperan penting untuk membangun serangan bahkan mencetak gol. Saya kira begitu. Performa tim sih sebenarnya tinggal 1-2 sih sebenarnya yang baiknya diisi lagi, karena ya mungkin dari sisi strikernya si Ole Robini, karena memang mengubah untuk dari formasi starting 11 itu kan tidak semudah, karena butuh chemistry, butuh main lebih lama, apalagi ini ya waktu yang singkat. Jadi ya pastinya mungkin saja ya untuk sementara masih disesuaikan apa yang bisa sehingga yang ditampilkan itu tentunya don't change the winning team yang seperti mengalahkan Arab Saudi misalnya. Ya mungkin 1-2 itu ya misalnya Ole Romani atau Eliano Reinders itu bisa masuk dalam formasi tim, sehingga Eliano itu akan diuji. Jadi kalaupun dia di trio depan itu bisa Ole Romani, Eliano Reinders sama Marcelino Ferdinand. Itu sih trio yang bagi saya itu yang menurut saya patut diuji cobakan, karena dengan yang sudah berlaku saat ini ya Ragnar mungkin tidak akan main, baru Rafael Strijk sama si biasa Jakob Sayuri itu biasa dicoba juga, itu ya kurang maksimal. Nah mungkin siapa tahu dengan ini ya kita bisa melihat, karena pendekatan kultur dan pendekatan bahasa itu juga penting dalam baik strategi on the spot ataupun dalam strategi dalam pelatihan begitu. Kalau prediksi skor kan ya banyak yang memperkirakan target maksimal itu ya minimal seri. Tapi kalau saya melihat dari sisi euforia, konsep permainan, strategi dan lain sebagainya, itu bisa saja Indonesia itu mencuri kemenangan di kandang Australia. Kenapa demikian? Karena memang di kandang Australia juga ya memang agak sulit, karena peringkat rankingnya sangat jauh juga berbeda. Tapi setidaknya nah ini pembuktian awal dari Patrick Kluivert, apalagi dia sangat optimis dengan tim, dan ini kita akan melihat bagaimana timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert ini
harus ada poinnya di Australia, apapun itu poin 1 atau poin 3, karena baik Cina maupun Bahrain, bahkan Jepang di terakhir itu, khususnya Cina dan Bahrain itu juga melakukan, sudah ada peningkatan. Jadi kalau kita menyanyikan peluang yang bisa maksimal, ya kenapa kita lepaskan. Dan lagi pula optimisme dari PSSI itu kan, ngapain juga mendatangkan Patrick Kluivert kalau dari jauh kita terus cuma menargetkan seri. Jadi harus menang supaya skor kurang lebih ya 2-1 lah untuk Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Oke, right. Kak bikin statement closing. Terserah. Buat semua penggemar dan penonton El Jago Bola, bersama saya Sabda Kak Coach, mungkin di waktu yang akan datang kita akan ketemu lagi untuk review semua pertandingan sepak bola baik nasional maupun internasional. Salam jumpa. Tadi ya.